Halo semuanya, balik lagi dengan saya Budi Mandra. Untuk video kali ini saya ingin melanjutkan materi tentang kinetika reaksi enzimatis. Nah, khusus untuk video ini saya akan menjelaskan model lainnya selain model Michaelis-Menten yang kita sebut sebagai allosteric enzymes model atau bisa disebut juga sebagai cooperative binding. Nah, allosteric enzyme itu apa sih? Jadi begini, misalnya kita memiliki enzim tersebut pastinya dia memiliki sisi aktif, yang mana sisi aktif ini dia akan berikatan dengan substrat. Nah, kemudian ternyata di enzim itu sendiri dia memiliki sisi aktif lainnya sehingga molekul-molekul lainnya, misalnya yang analog misalnya ya dengan substrat tersebut, dia bisa berikatan dengan sisi aktif dari si enzim lainnya, seperti itu ya. Nah, dalam pengikatan juga sebetulnya ya, ketika dia si enzim itu dia mengikat si substrat, ternyata bisa mempengaruhi ini sisi aktif lainnya gitu. Dia bisa mempengaruhi sisi aktif lainnya, kemudian dia juga bisa meningkatkan laju pengikatannya gitu di sisi lainnya itu. Misalnya gini, ada substrat datang, kemudian dia akan mengikat si enzim tersebut, kemudian nanti dia akan mempengaruhi dari sisi aktif lainnya untuk apa ya istilahnya mempercepat laju pengikatan untuk si substrat lainnya seperti itu. Misalnya di sini ada substrat yang analog, kemudian pengikatannya itu dia semakin cepat seperti itu. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, kita katakan bahwa nilai cooperativity-nya atau cooperativity koefisiennya itu atau N itu lebih dari 1. Artinya si enzim tersebut dia memiliki kemampuan untuk mengikat molekul-molekul lainnya, yaitu selain dari si substratnya itu sendiri gitu ya, selain dari substratnya itu sendiri di sisi aktifnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, ini ada yang kita sebut sebagai cooperativity coefficient atau kita simbolkan dengan nilai N. Nah, jika N lebih besar daripada 1, maka positif cooperativity. Artinya memang si enzim tersebut dia memiliki kemampuan untuk mengikat molekul substrat, non-substrat maksud saya, molekul non-substrat atau molekul-molekul lainnya pada sisi yang lainnya seperti itu. Sehingga dia juga mempengaruhi sisi yang ini, alhasil dia mempengaruhi sisi untuk pengikatan substrat sehingga lajunya akan menurun gitu. Jadi bayangkan begini deh, ilustrasinya adalah misalnya saya punya enzim tersebut dia memiliki nilai N atau nilai N atau cooperativity coefficient itu lebih dari 1 atau nilainya adalah positif cooperativity. Nah, yang dikatakan positif cooperativity bahwa dia bisa mengikat substrat lainnya, misalnya ini non substrat ya, bukan substrat untuk mengikat dia, gitu substrat lain ya, yang analog misalnya untuk mengikat si enzim itu sendiri gitu ya, untuk saling berikatan satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi adalah di bagian sisi yang untuk mengikat substrat utamanya ya, dia memiliki laju yang menurun gitu ya. Jadi efek dari si enzim mengikat non substrat ya, non substrat atau substrat analog itu dia bisa menurunkan laju reaksi atau laju pengikatan si substrat terhadap enzim di sisi aktif yang utama ini gitu ya, sehingga dia juga bisa mempengaruhi nilai delta dp per dt-nya gitu ya, atau laju pembentukan produknya seperti itu. Karena adanya allosteric atau dia memiliki kemampuan untuk mengikat substrat lainnya di sisi aktif lainnya gitu ya, sehingga dia bisa menurunkan laju pengikatan substrat, dan juga bisa menurunkan laju pembentukan produknya. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan di sini ada sebuah grafik ya, grafik hubungan antara S dengan V. Untuk yang Michaelis-Menten itu sendiri seperti ini bentuknya. Pertama dia mengikuti orde pertama, kemudian yang kedua di sini dia mengikuti orde ke 0 gitu ya. Nah, itu untuk yang Michaelis-Menten. Kita bandingkan dengan nilai Km-nya, Km untuk Michaelis-Menten dan Km untuk yang allosteric enzyme. Ternyata bentuknya itu seperti ini, seperti huruf S atau seperti huruf S seperti itu. Dan di sini kalau kita bandingkan bahwa lajunya, misalnya ketika konsentrasi substratnya rendah di sini, dia memiliki laju yang lebih rendah. Di sini kita bandingkan lagi, lajunya lebih rendah, lajunya lebih rendah, lajunya lebih rendah, sampai dia bisa
berada pada nilai VM-nya seperti itu. Nah, untuk mencapai nilai maksimumnya, misalnya nilai maksimum sudah sampai di sini, dan dia harus membutuhkan substrat di bagian sini, gitu ya. Kalau yang Michaelis method itu mungkin bisa di sini saja ya, misalnya di bagian sini aja, dia sudah mencapai nilai V maksimumnya, berarti ini ada konsentrasi substratnya ya, bisa sampai segitu aja. Tetapi kalau misalnya yang allosteric enzyme, dia harus sampai di sini dulu gitu, karena memang laju reaksinya kalau kita lihat di sini jauh lebih rendah gitu ya, atau lebih rendah dibandingkan dengan yang Michaelis method. Jadi kesimpulannya bahwa adanya kemampuan si enzim dalam mengikat substrat lainnya gitu ya, dia bisa menurunkan ya laju reaksi dalam pengikatan substrat utamanya atau sisi aktif utamanya seperti itu. Ya, kita lihat dari grafik ini yang allosteric enzyme dan ini yang Michaelis method. Contoh lainnya adalah di sini terlihat dari nilai Km-nya. Km itu adalah substrat ketika kecepatan reaksi enzimatisnya itu nilainya itu setengah dari Vmax-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kalau yang Michaelis method dia membutuhkan Km yang rendah. Itu yang kita inginkan kan sebetulnya. Nah, kalau misalnya yang di sini dia memiliki untuk yang allosteric enzyme dia membutuhkan Km yang lebih besar dibandingkan dengan yang Michaelis method ya. Artinya bahwa untuk mencapai si Vmax ini ya, untuk mencapai si Vmax ini dia membutuhkan substrat dalam jumlah yang lebih banyak lagi gitu. Karena Km ini sebetulnya berhubungan dengan afinitas dari si enzim dalam mengikat si substrat. Misalnya kalau Km-nya sedikit, lebih kecil gitu ya, berarti si enzim tersebut dia memiliki afinitas yang lebih tinggi gitu ya, memiliki afinitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Km yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian kita pun bisa menentukan sebetulnya nilai cooperativity coefficient atau nilai N-nya ya. Oke, ini mirip untuk model allosteric modelnya seperti ini. Nah, yang di sini kita tuliskan bahwa di sini ada nilai N-nya ya. Di sini N itu adalah cooperativity coefficient-nya, yang mana kalau nilai N-nya lebih besar dari 1, maka nilainya itu adalah kita sebut sebagai positive cooperativity. Artinya dia memiliki kemampuan untuk mengikat substrat lainnya, non substrat utama gitu pada sisi pada bukan sisi aktifnya seperti itu ya. Nah, ini allosteric model di sini menunjukkan bahwa afinitasnya berbeda. Kalau yang ini nilai Km-nya seperti ini ya, di sini menunjukkan bahwa afinitasnya itu berbeda. Jadi dia bisa menurunkan betul. Dia bisa menurunkan afinitas dari si enzim itu sendiri untuk mengikat si substrat seperti itu ya. Nah, baik, untuk menentukan nilai N-nya ya, nanti ada penurunan rumusnya. Oke. Baik, di sini kita ingin menentukan nilai N, yaitu cooperativity coefficient-nya ya, dengan persamaan ini. Gimana caranya? Pertama kita turunkan dulu persamaan ini, kita kali silang, berarti nilai V dalam kurung Km ya ditambah dengan Sn ya sama dengan Vm dikalikan dengan Sn seperti itu ya. Kemudian ini kali silang, kemudian Sn-nya kita bagi ya. Berarti kalau bisa saya tulis sebagai V dikalikan dengan Km aksen dibagi dengan Sn ditambah dengan gini ya, Sn per. Di sini harus dikali silang dulu. Ya, ini kali silang, dikali maksudnya. Berarti di sini V kalikan Sn dibagi dengan Sn. Itu sama dengan nilai Vm. Nah, kalau yang ini bisa ya, Sn-nya kita coret seperti itu. Sehingga kalau saya tuliskan lagi, V dikalikan dengan Km dibagi dengan Sn ditambah dengan V sama dengan Vm. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kanan dan kirinya kita lenkan. Ya, berarti saya tulis seperti ini, len. Ya, oke, ini saya tulis dulu. Nilainya len juga. Len dari Vm seperti itu. Nah, ini jangan dilenkan dulu. Ya. Yang ini belum dilenkan, tetapi CV-nya itu harus dipindahkan terlebih dahulu. Berarti V dikalikan dengan Km aksen dibagi dengan Sn sama dengan
Vm dikurangi dengan V. Nah, setelah itu baru kita learn-kan. Di sini ya, learn, dan di sini adalah learn, seperti ini. Nah, kemudian yang bagian sini, ini kan aturan learn ya. Saya tulis di sini, ya. Berarti kalau perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Sehingga saya tuliskan learn V ditambah dengan learn KM aksen ya dikurangi dengan learn dari SN itu sama dengan saya tulis di sini learn VM dikurangi dengan nilai V-nya seperti itu ya. Nilai learn VM min V ini kita pindahkan ke sana sehingga saya tulis learn V dikurangi dengan learn VM dikurangi. Jangan ditulis seperti itu. Baik. Nah, ini nilai learn VM min V ini kita pindahkan menjadi learn V dikurangi learn VM dikurangi V. Nah, ini juga pindah sehingga sama dengan learn S pangkat N ya. Kemudian dikurangi learn KM aksen seperti itu ya. Nah, ini learn berarti tinggal kita bagi aja ya. Jadi learn, jadi kita bisa tulis V dibagi VM dikurangi dengan V itu sama dengan, kalau ini berarti menjadi learn SN dikurangi learn KM aksen seperti itu ya. Nah, sekarang yang manakah yang bisa? Nah, ini yang bagian sininya N-nya itu kita bisa kedepankan. Jadi learn V dibagi dengan VM dikurangi dengan V sama dengan N learn konsentrasi S dikurangi learn KM aksen. Sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah sumbu Y-nya, kemudian ini adalah slope. Berarti yang ini adalah sumbu X-nya dan ini ya, ini adalah intercept-nya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ini nanti akan membentuk persamaan linear. Nanti yang kalian plotting adalah nilai Y-nya dan nilai X-nya ya. Nilai Y-nya itu adalah learn V per VM dikurangi V, kemudian nilai X-nya adalah learn S. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai slope-nya itu adalah nilai N-nya, kemudian intercept-nya itu adalah KM yang untuk allosteric enzyme tersebut. Seperti itu ya. Nah, atau misalnya saya tuliskan lagi di sini ya. Di bagian sini. Nah, baik. Saya tuliskan lagi. Di sini kita plotting antara nilai learn konsentrasi S-nya ya. Kemudian di sini ada nilai Y-nya adalah learn dari V per Vmax dikurangi dengan V ya. Kemudian nilainya mungkin dia berpotongan ya. Jadi di sini adalah nilai interceptnya adalah minus ln km aksen, misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah min learn km aksen. Nah, yang bagian sini adalah min learn km, kemudian di sini aksen itu adalah interceptnya, kemudian di sini ada nilai slope-nya. Slope-nya itu adalah si N. Nah, N ini yang akan kita tentukan apakah nilainya itu lebih dari 1 ataukah dia sama dengan 1, ataupun kalau sama dengan 1 berarti dia mengikuti Michaelis-Menten seperti itu. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 1 berarti dia modelnya adalah model yang allosteric enzyme seperti itu. Mungkin itu saja untuk video hari ini ya. Jadi kesimpulannya mungkin
Di sini kalau kalian ingin menentukan nilai N-nya, apakah si model kalian itu merupakan allosteric enzyme atau tidak. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah kalian mungkin bisa memplotkan antara ln S dengan ln V per Vm min V. Ataupun bisa juga membandingkan kurvanya misalnya ya. Kalau misalnya kurvanya Michaelis-Menten seperti apa, kemudian kurva yang allosteric. Karena kan kurva allosteric enzyme dan Michaelis-Menten itu dia berbeda. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, kemudian ada kesalahan yang ketika saya menyampaikan materi ini, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih.